Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'il muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan li hadrati Syekh al-Imam al-Hafidh Nasiruddin Mughlata'i wa li jami'i man ajazana minal masyayikh wal ulama, khususan li hadrati Syekh Muhammad Akram Sofwan wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'i hajatina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah. Malam hari ini, di malam yang mulia ini, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka Majelis Taklim JSN Sholawat dan Majelis Taklim JSN dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam golongan orang-orang yang beruntung fiddin wad dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Salah satu faidah daripada hadir di majelis zikir, salah satu faidah hadir di majelis ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yaqmudul qauma yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa anzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Keistimewaan hadir di majelis maulid, keistimewaan hadir di majelis zikir. Kita ini yang hadir di majelis zikir, hadir di majelis zikir. Majelis zikir itu adalah majelis yang dikelilingi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, insyaallah majelis malam ini yang hadir kita di majelis ini, insyaallah majelis ini dikelilingi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan majelis ini diselimuti oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalat alaihimus sakinah, insyaallah kita hadir di majelis ini diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarallahu fi man indah, dan kita akan ditulis, dicatat oleh malaikat menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kapok hadir di majelis ilmu, jangan kapok hadir di majelis zikir. Sebab majelis zikir, majelis ilmu adalah majelis-majelis yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lanjutkan
kajian kitab Khosaisun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempat terhenti selama 4 bulan karena COVID-19. Semoga saja COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangsa Indonesia wabil khusus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sinten an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku askhon nasi luweh loman-lomane menungso. Masuila ora tau disuwuni sinten Kanjeng Nabi syai'an ing suwiji-wiji qattu kelawan babar blas. Faqala moko dawuh sinten Kanjeng Nabi la ing dawuh ora. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul dan tidak dimiliki oleh yang lain adalah sifat kedermawanan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sifat kedermawanan ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah, para fans Zahir Mania semuanya, jangan diartikan sebatas hanya derma dalam sisi harta benda. Kadang-kadang kita ini menganggap orang yang dermawan adalah orang yang gampang memberi uang, yang gampang memberi harta. Padahal kedermawanan tidak terbatas hanya dalam soal harta, tidak hanya terbatas dalam itu, tetapi lebih dari itu. Orang yang memberikan kita ilmu, kiai-kiai kita yang memberikan kita petunjuk bagaimana membaca huruf hijaiyah, mulai dari abatasa sampai selesai. Guru-guru kita yang memberikan ilmu tentang sholat, sehingga kemudian kita tahu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang-orang yang memberikan kita ilmu sholat, memberikan kita ilmu tentang ngaji, mereka adalah orang-orang yang dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu. Bukan hanya harta yang dikorbankan untuk kita, bukan hanya fisik yang dikorbankan untuk kita, nyawa dikorbankan untuk kita. Maka kita tidak akan mampu membalas jasa Rasulullah, tidak akan mampu sama sekali. Seperti halnya kita tidak akan mampu membalas jasa orang tua yang sudah membesarkan kita, tidak mampu. Ada seorang malik di tanah Mesir, ada orang yang kaya raya di tanah Mesir. Ketika dia sudah pada puncak kekayaannya, si malik ini kemudian matur kepada orang tuanya, matur kepada bapak ibunya, "Bapak ibu, tolong dikalkulasi, tolong dijumlah berapa total yang sudah panjenengan korbankan untuk saya, mulai saya lahir sampai kemudian saya besar seperti ini. Akan saya ganti semua yang sudah ibu bapak keluarkan, karena saya tidak ingin besok ketika fiyaumil qiyamah saya punya tanggungan kepada panjenengan." Maka apa jawab orang tuanya? "Tidak mungkin nang, sampean bisa membalas seluruh kebaikan-kebaikan dan seluruh jasa yang sudah saya berikan. Tidak mungkin. Coba bayangkan ketika waktu kecil sampean saya gendong," kata ibunya. "Sampean tak gendong, kemudian sampean pipis di pangkuan saya, sampean beol di pangkuan saya. Kira-kira ayo sekarang wes," kata ibunya, "saya tak gendong di pangkuan sampean, saya tak pipis di pangkuan sampean, saya tak beol di pangkuan sampean, kira-kira sampean siap apa enggak?" Tentu kita enggak siap. Mesti tidak akan mungkin kita mampu untuk melakukan itu. Ketika kita kecil, kalau sampean lihat anak kecil hidungnya peng-pengan, ngerti peng-pengan enggak? Pilek,
sulit untuk bernafas, maka ibunya kemudian nyedot itu pilek. Nyedot apa namanya? Irungnya disedot, dicucrut, hidungnya disedot, dikeluarkan supaya anaknya bisa bernafas dengan lega. Coba kira-kira ketika ibu sampean pilek sampean wani nyucrup ora? Ketika ibunya sampean nang aku cek pilek, coba disedot. Kita tidak akan mampu seperti itu. Ketika kita kecil, mohon maaf bahasanya agak jorok, kita kemudian mencret dibawa oleh orang tua kita ke dokter A, kok boten sembuh di dokter A, pindah ke dokter B, tidak sembuh di dokter B, pindah ke dokter C. Kepengen kita anaknya sehat. Tapi kadang-kadang mohon maaf, ketika ada orang tua yang sulit, cewek sendiri yang sulit membersihkan kotorannya sendiri, kita kadang-kadang anaknya tidak mau ikut membersihkan. Makanya kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, tapi kasih sayang anak kadang-kadang cuma sepanjang gala. Kalau kita orang tua diundang ngambeng, ngerti anaknya senengane donat, maka donat itu dicolong sama orang tuanya. Diambil itu donat, masukkan ke sak, pulang ke rumah, kasihkan anaknya, karena tahu anaknya seneng apa? Donat. Tapi tidak sebaliknya. Anaknya ngerti kalau bapaknya senengannya rokok Jisamsu. Anaknya ngerti bapaknya seneng rokok Jisamsu. Ketika anaknya diundang ngambeng, kira-kira Jisamsune diwehke bapaknya apa disedot dhewe? Disedot dhewe. Dia lupa akan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Maka kita tidak mampu, sekali lagi kita tidak akan mampu membalas jasa orang tua, apalagi jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita bisa lakukan kepada orang tua kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbakti kepada beliau-beliau semuanya. Mumpung urip, mumpung kita masih hidup, kita masih punya orang tua yang hidup, Masya Allah, jangan pernah kecewakan orang tua kita. Panjenengan-panjenengan yang hadir di sini, Masya Allah, hadir di majelis maulid, hadir di majelis sholawat, mohon maaf kalau orang tua tidak berkenan, ya sudahlah, sholawat di rumah saja. Karena khawatir nanti mengecewakan orang tua. Loh iya, betul, ridhollah fi ridhol walidain. Ini kunci. Kiai Haji Maksum Jauhari Lirboyo mengatakan bahwa kuncinya dunia ini dua. Satu guru dan kedua adalah orang tua. Maka mari kita bersama-sama belajar untuk menghormati dua insan mulia ini. Satu guru, satu orang tua. Kalau bisa kedua-duanya, kalau tidak bisa salah satunya. Jangan semuanya, dua ini sama sekali tidak diikuti. Eman-eman, khawatir kita ini menjadi orang yang tidak bejo. Kalau orang tua panjenengan sudah wafat, maka ayo, mohon maaf, kita hauli orang tua kita. Loh, bagaimana cara haulnya Ustaz? Apakah harus ngundang wong 1000 atau ngundang wong 100? Enggak. Anda lihat di masjid-masjid ada tong sumbangan itu deh. Ada kotak amal. Anda jajan, punya sisa uang di kantong 10.000, punya sisa uang di kantong 2.000, masukkan ke kotak amal. Anda niatkan 2.000 ini ya Allah untuk bapak saya yang sudah wafat. 2.000 ini ya Allah untuk ibu saya yang sudah wafat. 2.000 ini ya Allah untuk kakek saya yang sudah wafat. Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruhnya, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, afdalu ma yuhda ilal mayyit, afdalnya perkara yang dihadiahkan kepada mayit adalah as-sadaqah wal istighfar wad du'a. Kita doakan orang tua kita yang sudah wafat, kita mintakan ampun orang tua kita yang sudah wafat, kita sodakohkan harta kita untuk beliau-beliau yang sudah wafat mendahului kita.
Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, paling baik kalau kita paling baik cara kita mau menghadiahkan sedekah atau menghadiahkan bacaan Al-Quran, kita khususkan cocok apa yang sudah kita lakukan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wal hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus sampean guru-gurunya siapa? Sampean sebut guru-gurunya dulu, baru kemudian orang tua kita sebut. Baru kemudian kita cemplungkan duit itu, masukkan duit itu ke tong, ke kotak amal. Ini untuk kakek saya, ini untuk bapak saya, ini. Itu manfaatnya sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan menurut orang-orang yang ikut kepada mazhab Imam Abu Hanifah, apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, baik itu wajibatan au mandubatan, semua sampai kepada mayit. Intifa, yang bisa mayit itu bisa mengambil manfaatnya. Oleh karena itulah hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, kita ini kalau disuruh balas beliau-beliau itu tidak bisa. Paling tidak kita berbakti, paling tidak jangan lupa kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru saya mengatakan begini, guru saya dawuh begini, nak sampeyan uripe kok jek susah nganti tuwa, kok nganti tuwa uripe jek susah, uripe jek gampang sumpek, sampean minta maaf kepada orang tua. Mungkin sebelum orang tua sampean wafat, sampean punya dosa yang belum dimintakan maaf kepada orang tua sampai orang tuanya keburu wafat. Akhirnya apa? Orang tua ndak ridho. Ketika orang tua tidak ridho, Allah tidak buka pintu rahmatnya. Ketika Allah tidak buka pintu rahmatnya sementara orang tua sudah tidak ridho dan sudah wafat, nah ini susah sudah. Nah ini susah sudah. Makanya kalau sampai tua kok masih belum menemukan jalan keluar dari kehidupan sampean ziarah ke makam orang tua, sampean minta maaf kepada orang tua, supaya sampean dosane di ngapura sama orang tua. Kalau orang tua sudah memberikan ridho kepada sampean, insya Allah sampean akan menemukan jalan. Loh, ini jimat nih, jimat. Suksesnya anak bukan karena anak, bukan. Ketika Anda menjadi seorang dokter, menjadi seorang profesor, menjadi kiai sekalipun, bukan karena doanya sampean, tapi karena doanya siapa? Orang tua. Makanya kita ini kalau sudah dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dan dipanggil yang lainnya, mohon maaf, kita jangan keburu GR, kita jangan keburu sombong dulu. Itu kadangkala bukan karena kita, tetapi kadangkala karena doa-doa orang tua kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang tua kalau mendoakan anaknya itu mesti ikhlas. Orang wong tua ndongake anake ra ikhlas, iku wong tua stres. Wong tua orang ndak ada. Tapi kiai belum tentu ikhlas. Kiai ndongake wong itu belum tentu apa? Ikhlas. Loh iya. Sebab apa? Sampeyan sowane waktune keliru. Sampeyan sowane waktune keliru. Lho kelirune pripun Ustaz? Sampeyan sowan kiyaine nembe tukaran karo bojone. Sampeyan sowan kiyaine nembe tukaran karo bojone. Terus sampeyan ngomong, "Kiai ngapunten, niki toya Kiai. Kula niku kepengin urip kula niku penak, tenang. Apa lele wong aku nembe tukaran karo bojoku kok." Tapi tidak ada orang tua yang tidak ikhlas mendoakan apa? Anaknya, tidak ada. Oleh karena itu belajar dari kedermawanan Rasulullah. Dermawan itu artinya mengorbankan apa yang kita punya, kita korbankan untuk orang lain. Itu namanya kedermawanan. Ketika kita punya ilmu dan ilmu itu kita berikan kepada orang lain, ini sudah termasuk apa? Dermawan. Ketika kita punya sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain dan kita berikan, itu juga merupakan sebuah kedermawanan.
Masalahnya kadang-kadang awak dhewe nganggep dermawan niku kapan awak dhewe pak nyilih duit kok uang sing pak disili ora gelem nyili, itu nanti kita arani apa? Pelit. Wonge medhit. Urusan duit enggak. Jadi dermawan itu sekali lagi bukan hanya urusan uang, tetapi kedermawanan adalah apapun yang kita berikan kepada orang lain, sepanjang itu bisa memberikan manfaat, maka kita disebut juga dengan dermawan. Ini yang pertama. Wa kana lan ono sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ahlaman nasi luweh aris-arise menungso. Wasu ilalan den suwuni sinten Kanjeng Nabi ayadwa ing yen to ndongaake sinten Kanjeng Nabi ala kaumin ing atase kaum minal kufar saking wong kafir faqala nuli dawuh sinten Kanjeng Nabi innama bu'istu angin pastine den utus sapa ingsun rahmatan ing dadi rahmat walam ub'ats lan ora den utus sapa ingsun adaban ing dadi adab. Salah satu sifat yang mulia yang dimiliki Rasulullah adalah jembare hati. Beliau Rasulullah SAW mudah memaafkan orang lain, mudah memaafkan orang lain. Bahkan satu saat Rasulullah diminta oleh sahabat untuk mendoakan keburukan kepada orang kafir, mendoakan keburukan orang kafir. Apa jawab Rasulullah? Innama bu'istu rahmatan walam ub'ats adzaban. Saya diutus oleh Allah menjadi rahmat, bukan menjadi tukang azab, bukan. Bukan menjadi orang yang tukang misui uang, bukan. Bukan menjadi orang yang tukang maidu uang, bukan. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat. Maka kalau sampean ngaku sebagai umat Rasulullah, maka sekali-kali jangan sampean mengadab orang lain. Jangan sekali-kali sampean mendoakan jelek orang lain. Ini berat loh Mas. Saestu, abot ini. Sebab apa? Kita itu kadang-kadang kelewat batas. Kita kadang-kadang kelewat batas. Nggak ingat kita itu siapa. Kadang-kadang kalau kita hatinya disakiti oleh orang lain, langsung minta sama Allah, ya Allah, semoga dia engkau beri azab. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendoakan untuk Allah memberikan azab kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan orang lain supaya orang lain itu bisa masuk Islam, mendapat hidayah. Maka satu saat ketika Nabi Muhammad SAW dipukuli orang lain sampai kemudian beliau luka-luka, apa yang dikatakan oleh Nabi Agung Muhammad SAW? Yang dikatakan adalah Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku, ampunilah kaumku, karena mereka sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Oleh karena itulah hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, yuk kita niru Rasulullah sithik-sithik lah nggih. Sithik-sithik nak niru Kanjeng Nabi sedayane saestu mboten bakal kiat. Kita itu beda sama Rasul. Rasul ya bedanya sedikit lah ya. Kalau Rasul sedikit-sedikit sedekah, kita sedekahnya sedikit. Rasul sedikit-sedikit tobat, kita tobatnya sedikit. Rasul sitik-sitik zikir, awak dhewe zikire sitik. Nah itu sitik lah pokoknya bedone ya. Rasulullah SAW ngapiki karo wong-wong sitik-sitik ngapura wong, sitik-sitik ngapura wong, awak dhewe ngapurane sitik. Tukarane saiki njaluk ngapurane Syawal. Gelute saiki njaluk ngapurane Syawal. Keburu mati. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan limitnya kita minta maaf dan memaafkan orang lain, limitnya berapa hari? 3 hari. Limitnya 3 hari. Terus selebihnya dari itu kalau kita tidak minta maaf atau kita tidak memaafkan orang lain, awak dewe dihitung maksiat sama Allah. Apakah kita mau terus-terusan maksiat sampai Syawal? Mula nak tukarane saiki njaluk ngapurane aja luweh dari 3 hari. Sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ajak jalan-jalan lah ke Black Canyon ya. Untuk nanti Mas wingi kan Mas? Welo asri. Nah.
Tukarane saiki sesuk Ahad njuk aku njaluk ngapura sampean. Apa buktine? Ayo tak jak jalan-jalan nang Black Canyon gitu ya. Black Canyon atau Welo-Welo Asri. Masya Allah. Ngapunten Habib. Saya enggak, kemarin saya habis jalan-jalan ke sana. Promosi wisata. Masya Allah. Insya Allah kalau diajak jalan-jalan ke sana terus makan-makan, insya Allah di Ngapura lah, di Ngapura. Nggih napa Ustaz Luki nggih? Nggih. Mugi-mugi napa ingkang kula aturken saged paring manfaat. Apa yang saya sampaikan meskipun cuma sedikit bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ayo kita belajar menjadi orang yang dermawan, kita belajar menjadi orang yang ombo atine, gampang memberikan maaf kepada orang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.